Kami dari grup teori dan komputasi geofisika membuat satu proyek yang bernama Suara Bumi. Jadi proyek ini berupaya untuk merekam getaran-getaran alamiah dari bumi, getaran tanah, yang kemudian akan digunakan dan diproses untuk melakukan identifikasi perubahan lingkungan yang nanti akan bermanfaat untuk mitigasi bencana alam, terutama bencana alam yang diakibatkan oleh adanya gerakan tanah. Grup kami sudah merancang beberapa prototipe, salah satunya prototipe yang kita kenal dengan seismolog, kita beri nama seismolog. Ini digunakan untuk logging getaran tanah yang menggunakan sensor yang cukup sensitif, sehingga kita bisa mengukur hingga getaran tanah pada amplitudo sekitar mikrometer. Kemudian setelah itu kami mendesain juga satu alat yang merupakan sensor, ini prototipe sensor getaran 3 dimensi. Jadi ada 3 komponen, utara, timur, kemudian juga vertikal. Dan sensor ini dioperasikan oleh baterai dan tidak perlu menggunakan kabel karena semuanya dioperasikan secara wireless, baik itu dari gadget ataupun menggunakan web interface dari laptop. Yang berikutnya ini adalah micro seismometer yang kami gunakan. Ini untuk melakukan pendeteksian getaran tanah secara kontinu. Jadi digunakan untuk melakukan remote sensing, sehingga ketika ada anomali gerakan tanah itu akan memberikan data ke server, dan server kita akan melakukan processing untuk memberikan peringatan dini. Demikian mungkin secara lengkap spesifikasi dari alat-alat ini akan dijelaskan oleh Evi Fajriati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fajriati dari Geofisika Unpad 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen apa saja yang digunakan dan cara kerjanya seperti apa untuk mendeteksi getaran tanah. Yang pertama, di sini untuk instrumentasinya ada main unit, kemudian ada sensor unit, dan juga power unit. Untuk main unit ini sendiri memiliki storage sebesar 16 GB dan juga menggunakan ADC 24 bit, serta terdapat baterai yang sudah tertanam di sini dengan kapasitas sebesar 9 ampere hour. Nah, untuk bagian dari main unit sendiri itu yang pertama ada port untuk charger, kemudian ada tombol on off, kemudian ada baterai level untuk melihat kapasitas baterai yang masih bisa digunakan, dan juga ada port USB, di mana port USB ini bisa kita gunakan untuk mentransfer data lewat kabel USB, dan bagian yang terakhir adalah port untuk menyambungkan dari main unit kepada sensor unit. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk men-setting pengukuran. Yang pertama adalah bagian kontrol. Pada bagian kontrol ini menunjukkan tampilan software yang digunakan, di mana software yang digunakan adalah software Seismolog. Kemudian di sini juga ada status untuk mengecek status pengukuran, apakah sedang logging atau sedang tidak melakukan logging atau pengukuran. Dan pada tombol start ini kita bisa melakukan pengukuran dan memulai pengukuran, dan juga men-stop pengukuran yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada menu data file. Di data file ini kita akan melihat hasil dari sinyal yang telah terekam, di mana di sini terdapat 2 file yang sudah terekam. Lalu untuk file ini juga kita bisa melakukan FFT secara langsung, di mana caranya adalah dengan mengklik langsung sinyalnya. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada FFT, reset atau close. Nah, kebetulan karena di sini sudah ada tanda checklist, itu tanda
tandanya sinyal tersebut sudah di FFT. Misal di uncheck berarti sinyalnya kembali tidak di FFT seperti ini, dan ketika kita checklist lagi menunjukkan sinyal tersebut sudah di FFT. Nah, di sini juga bisa mengatur skala, kemudian offset dan zoom dari sinyal tersebut dan expand dari sinyal tersebut. Lalu apabila sudah selesai, langsung di-close saja. Di sini terdapat 3 komponen sinyal yang dihasilkan, yang terdiri dari 1 komponen vertikal dan 2 komponen horizontal. Selanjutnya adalah pada bagian setting. Di bagian setting ini bisa mengatur konfigurasi atau device configuration yang akan digunakan. Yang pertama ada bagian gain. Di sini gainnya memiliki 6 gain. Kemudian ada sample time, sample period, oversample, dan ECQ period yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila sudah disetting sesuai dengan kebutuhan, tinggal di-apply saja. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian sistem. Untuk bagian sistem ini bisa memperlihatkan waktu dan tanggal pengukuran serta koordinat yang digunakan. Dan untuk bagian help ini sendiri merupakan panduan dari penggunaan seismolog itu sendiri. Untuk sensornya sendiri merupakan triaxial sensor yang memiliki 3 komponen tentunya, yaitu 1 komponen vertikal dan 2 komponen horizontal. Lalu untuk frekuensi alami dari alatnya sendiri adalah 4,5 Hz, dan untuk bandwidth yang bisa mengambil datanya itu hingga frekuensi medium 10 Hz, sehingga alat ini sangat cocok digunakan untuk melakukan deteksi atau getaran tanah yang alami atau tanpa sumber. Untuk data yang dihasilkan dari proses pengukuran merupakan data dalam format .json, di mana data tersebut dapat ditransfer atau diambil melalui web atau jaringan, dan juga melalui transfer menggunakan kabel USB. Nah, untuk proses pengolahan datanya itu sendiri bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan program Jupyter. Nah, untuk processing datanya di sini bisa menggunakan Jupyter salah satunya, di mana pada data yang telah didapat nantinya akan dilakukan proses FFT dan juga HVSR serta melakukan filtering. Nah, untuk contohnya sendiri di sini ini untuk hasil atau respons sinyal mikrotremornya yang sudah dihasilkan dari pengukuran. Lalu ini adalah proses FFT yang telah dilakukan yang akan menghasilkan sinyal seperti ini. Dan yang terakhir adalah HVSR atau horizontal to vertical spectral ratio, yaitu untuk sinyalnya seperti ini. Nah, nantinya dari sinyal ini bisa melakukan proses filtering untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus.